Baik, saya Agus Dianti Rukma akan memaparkan materi saya yang berkenaan tentang memahami bagaimana konsep pembuktian. Yang pertama yaitu ada apa itu pembuktian? Pembuktian yaitu pendapat yang berbeda, yakni yang disebut dalam arti yuridis dari konteks pembuktian. Beberapa pakar memberikan pandangan yang terkait tentang arti dan istilah sistem pembuktian tersebut. Lalu ada beberapa pendapat yang berkenaan tentang pembuktian, yaitu yang pertama ada tentang subjekti yang berpandangan bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Lalu ada Sudikno Mortokusumo yang memiliki upaya untuk memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang dijauhkan dari perkara tersebut. Dan hal ini memiliki konteks hukum pembuktian. Dalam ini, pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan yang berkaitan tentang suatu kedudukan hukum bagi pihak-pihak dengan dilandasi dalil-dalil hukum yang diutarakan oleh para pihak hukum tersebut. Lalu, poin kedua yang berkenaan tentang tujuan pembuktian. Yang pertama adalah tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran yang berkaitan tentang kebenaran atau suatu peristiwa tersebut, yang sehingga di mana peristiwa ini dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal maupun secara logika. Lalu kita masuk ke dalam poin beban pembuktian. Yang dimaksud dengan beban pembuktian ini adalah kewajiban dari sebuah pihak atau suatu sisi di dalam perselisihan atau masalah untuk memberikan bukti yang cukup mendukung kepada posisi mereka tersebut yang dalam pihak yang bersengketa. Lalu kita akan masuk ke dalam pembuktian dengan tulisan yang dilakukan secara otentik, yaitu ada beberapa poin yang berkenaan tentang hal ini. Yang pertama adalah tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan. Akta otentik merupakan akta yang dibuat dan dipersiapkan oleh notaris atau penjabat resmi lainnya untuk kepentingan pihak-pihak dalam kontrak lainnya juga. Lalu ada poin yang kedua, akta otentik menurut pasal 1868 KUH Perdata adalah suatu akta yang di dalamnya bentuk telah ditentukan oleh undang-undang yang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk di tempat di mana akta itu dibuat. Lalu dan dalam pasal 101 ayat A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan orang yang berpenjabat yang menurut peraturan perundang-undang berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya. Pegawai atau penjabat umum yang dimaksud adalah yaitu notaris, panitera jurista, pegawai pencatat sipil, hakim dan sebagainya. Lalu kita masuk ke dalam perbedaan antara akta otentik dengan akta yang ditulis di bawah tangan. Yang pertama yaitu ada 2 poin. Akta otentik adalah akta yang dibuat di dalam bentuk sesuai dengan yang dilakukan oleh undang-undang. Yang kedua, harus dibuat oleh atau di hadapan penjabat umum yang berwenang. Dan yang ketiga, mempunyai kekuatan atau pembukti yang sempurna, terutama mengenai